Welcome back to Gila TV Vlog. Oke teman-teman, di siang hari ini aku mau update lagi buat teman-teman semua atau saya lover semuanya ya, atau juga penonton semuanya. Jadi di siang hari ini kita mau update untuk lanjutan pekerjaan di siang hari setelah kita makan siang bersama tadi guys ya. Dan by the way, saat ini aku duduk di dekat pohon bambu yang sangat rindang banget, karena kalau di sana tuh panas guys. Jadi untuk di lokasi pembangunan tuh langsung tersorot oleh matahari tanpa ada teduh-teduhnya sama sekali. Dan kebetulan di saat aku duduk ini, aku duduk di usuk-usuk atau blandar yang sudah dipotong-potong dan sudah jadi guys. Dan seperti apa blandarnya aku kasih lihat ke kalian semua guys ya. Jadi untuk kemarin pohon yang di sini guys ya, pohon yang di samping pas barak kita ini, barak untuk teduh kita di siang hari ya, bukan basecamp tapi barak. Di sini kan ada pohon yang ditebang, terus dia robohnya ke sana. Nah, pohon yang itulah guys, itu dipotong-potong semuanya menjadi seperti ini, menjadi kayu reng, kayu usuk ya kan, terus jadi blandar ya kan, atau balak guys. Kalau di sini balak, dan di sini juga bisa buat tidur guys. Pak Miskam sudah makan apa belum? Alhamdulillah sudah. Itu tadi saya masak ini Iya. bandeng tak usang-usang kecap. Iya. Enak nggak Pak Miskam? Enak ya. Enak. Suka pedas Pak Miskam? Suka. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Gimana Pak Miskam? Perasaan Pak Miskam hari ini adalah resmi, benar-benar resmi, ibaratnya peletaan batu pertama kali untuk rumah bantuannya buat jenengan. Gimana Ya, menurut Pak Miskam? Saya mengucapkan terima kasih semua yang telah membantu saya, karena ini untuk membuat rumah untuk anak saya Rizky di hidayah nanti. Semoga yang membantu saya diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan hidayahnya dan barokah oleh mereka. Semoga bantuan ini dapat dibantulah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami tidak bisa memberikan apa-apa, semoga Allah yang memberi mereka gitu. Amin. Dari saya. Gini Pak Miskam, yang dari dulu Pak Miskam ibaratnya berdoa minta sama Gusti Allah, kapan Gusti saya bisa mendapatkan rumah, mempunyai rumah yang layak dipakai. Dan sekarang dari doa-doanya Pak Miskam yang sudah pernah bercerita kepada saya itu sekarang terijabahi. Nanti kalau rumahnya jadi dirawat Pak Miskam ya. Iya. Pokoknya itu rumah masa depan buat Rizky, Buat anak saya ya, buat Rizky, buat Pak Miskam yang mana kemarin tidur kalau hujan beratapan, bingung, bocor gitu Pak. Iya. Kadang waktu Pak Miskam cerita sama saya, waktu tidur tiba-tiba hujan, terus Pak Miskam terbangun karena nyun sewu matanya keterocohan air. Dan insya Allah nanti kalau rumahnya sudah jadi, Pak Miskam sudah tidur nyenyak ya, wes ora kepikiran kalau ada angin ini nanti mau buat mabit morat marit ya, udah nggak kepikiran seperti itu. Tinggal Pak Miskam hanya bersyukur ya, bersyukur terus Pak Miskam tinggal semakin ini Pak ya, semakin taat menjalankan sholat Pak ya. Nah untuk Rizky ini saat ini kalau aku lihat tuh masih banyak bergantung ke Pak Miskam gitu ya. Iya, jadi saya. ibaratnya karena si Rizky juga masih anak-anak Pak ya, jadi mungkin pikirannya masih labil lah ya. Dan Pak Miskam ini jadi begini, nanti jadi kita di sini semua itu semua demi kebaikan jenengan, demi kebaikan
rezeki ya Pak. Iya. Lagi kita nanti juga selalu untuk bisa mempelajari rezeki, untuk bisa hidup, Untuk belajar mandiri dalam proses pembangunan ini. Jadi nanti biar rezeki ini apa yang kita ajarkan ke dia itu biar nempel terus. Iya. Jadi nanti setelah rumah jadi itu dia dengan sendirinya bisa semuanya, ibaratnya habis tidur terus semua disusun lagi, lebai kasur, kasurnya ditoto rapi apa ya, habis makan dicuci bersih lagi. Kalau enggak ya itu kan saat ini nyuci manual. Iya. Enggak apa-apa Pak Miskam ya. Nggak apa-apa. Kita belajar rezeki untuk nyuci baju sendiri. Karena begini Pak, kalau dari kecil rezeki ini bisa seperti itu, insya Allah nanti kalau udah besar dia akan bisa berdiri sendiri. Bisa Gitu, mandiri. Pak. Oke teman-teman, sebelum aku update untuk hasil pekerjaan di siang menjelang sore hari ini guys. Dan ini aku bersama Rizky juga nih. Kamu kok sering batuk-batuk gitu, Ki? Sering batuk terus gitu kayak gitu. Kenapa? Hah? Nggak tahu. Kok nggak tahu? Dari usia berapa kamu sering batuk-batuk kayak gitu? Dari usia 9 tahun. 9 tahun kamu sering batuk gitu? Iya. Belum pernah berobat? Pernah katanya batuk biasa katanya. Oh, batuk biasa. Ki, itu pohon kelapa yang tinggi itu punya siapa, Ki? Gak tahu aku. Nggak tahu. Tadi Om Graha dengar-dengar kamu nggak mau pulang dari sekolah, kenapa? Kapan? Tadi Mau. dijemput Om Rizky kan? Iya. Kenapa kok nggak pulang? Ulang. Pulang sendiri. Oh, nggak jauh. Jauhnya tuh seberapa sih, Ki? Berapa menit sih dari sini? Kalau jalan sekitaran setengah jam. Oh, kalau jalan setengah jam. Ya lumayan jauh sih ya. Kamu memang masih nggak berani naik sepeda? Jalannya itu jalan raya, takut. Oh, jalan raya. Besok Om Graha tak coba lihat sekolahmu lah. Om Graha jadi penasaran apa sejauh mana sih sekolahan Rizky gitu loh. Terus kalau untuk setiap pagi, coba Om Graha mau tanya dulu kegiatan Rizky setiap harinya seperti apa, coba. Setiap hari ya. Nah, coba. Setiap hari itu kalau bangun itu mandi. Jam berapa itu? Sekitaran jam 5 setengah 6. Jam 5 setengah 6. Nah, subuhan enggak? Kok bangunnya jam segitu? Subuhan ya. Habis mandi itu ganti baju. Terus Ke rumahnya Cak Nun numpang untuk sekolah. numpang untuk ke sekolah Cak Nun. Iya. Di situ. Oh, di situ. Terus sekolah. Iya. Terus habis itu belajar di sekolah. Iya. Jam berapa pulangnya? Pulangnya sekitaran jam 11. Jam 11. Terus habis itu pulangnya gimana? Pulangnya ya dijemput sama, biasanya ikut Cak No numpang. Cak siapa? Cak No. Cak No. Oh, Cak No. Terus sampai rumah. Iya. Terus sampai rumah ngapain coba? Ganti baju. Ganti baju. Terus habis itu bermain. Iya. Gini Ki, bajunya Rizky yang nyuci siapa? Hah? Bajunya Rizky Yang apa? yang nyuci Bapak. bapak kan. Iya. Rizky itu harusnya mulai dari sekarang belajar nyuci baju sendiri. Jadi biar Rizky itu tahu lebih baik mulai dari sekarang. Iya. Rizky coba belajar nyuci bajunya Rizky sendiri. Iya. Ya, dicuci sendiri. Terus habis itu setiap kali habis bangun tidur diberesin tempat tidurnya biar bersih, ya kan, biar rapi. Soalnya itu nanti Ki, itu lihat tuh yang masih dibetu yang masih bangun sama Pak Tisodik sama Om Torik.
itu nanti kalau jadi rumahnya bagus gitu. Nah, kamu mulai dari sekarang belajar ya, belajar nyuci baju, walaupun ini cuma barak gitu, dibersihkan, disapu atau apa ya, bisa kan? Walaupun ini cuma barak, biar bersih. Kan sementara kamu tidurnya di sini, ya kan? Tidur di barak. Nah, kalau tidurnya tempat tidurnya bersih kan enak, ya kan? Jadi kamu dibiasakan setiap pagi habis bangun pertama subuhan dulu, ya kan? Sholat subuh, habis sholat subuh terus kamu beres-beres tempat tidur, disapu, ya kan? Terus habis itu kan sekolah, pulang dari sekolah, bajuku ada yang kotor, dicuci biar bajunya nggak numpuk-numpuk. Beratnya 2 baju, 3 baju, apa 2 baju, 2 celana, cuci nggak apa-apa, dicuci biar nggak numpuk-numpuk, terus dijemur. Nah terus gitu nanti habis makan lah, kayak kemarin langsung dicuci, nggak usah nunggu banyak, habis makan cuci. Nanti kalau Rizky kebiasaan seperti itu, nanti kalau rumahnya jadi pasti dengan sendirinya, oh aku harus ini bersihin ini biar rumahku nggak kotor gitu ya. Mulai kapan? Mulai besok ya? Iya. Mulai besok begitu ya. Nanti kalau baju kotor Rizky ada 4 atau 2 langsung cuci, celana kotor langsung cuci gitu. Habis makan langsung cuci, habis bangun tidur sholat subuh, terus habis itu beres-beres ini barak disapu, terus tempat tidur dirapikan, bantal-bantal disingkirkan gitu ya Ki ya. Nanti rumahnya pokoknya ini kalau jadi Rizky lihat di YouTube siapa aja, Om Rizky, Om Cak Bulang, ya, Om Bulang, terus Om AA, semuanya yang di kreator abal-abal. Rizky lihat rumahnya semuanya hampir sama, bahkan sama, bukan hampir lagi, sama semuanya, ya kan? Biar apa? Biar nanti rumah Rizky itu dengan sendirinya Rizky itu bisa, waduh rumahku kok kotor, jangan sampai kotor gitu ya Ki ya. Soalnya itu nanti rumah itu rumah kamu, rumah masa depanmu itu ya Ki ya. Mulai besok ya, mulai besok habis pulang sekolah cari baju kotor yang Rizky punya dicuci. Kan cucinya di mana coba untuk saat ini? Di sini kan. Nah itu airnya Om Bira lihat enak loh, kenceng airnya, dan airnya apa jernih ya. Besok Om Bira lihat, oke? Guys ya, itu hanya sebuah kita belajarkan sama Rizky untuk biar Rizky itu ingat terus dan selalu ingat untuk dia bisa hidup mandiri guys ya. Karena itu nanti rumah kalau udah jadi kan Rizky sama Pak Miskam yang ninggali ya kan. Nah secara Rizky itu lebih muda sekali dari bapaknya, masih mempunyai masa depan yang sangat panjang. Jadi kita terapkan biar Rizky ini seperti itu guys. Ya mau gimana lagi guys, memang semua itu keadaan ya kan. Memang keadaannya kan memang seperti ini. Ya mau nggak mau ya harus mandiri kan gitu. Kecuali keadaannya lain, itu lain cerita kan, seperti itu guys. Oke teman-teman, aku langsung aja update ke kalian untuk hasil pekerjaan di lepas jam 12 siang ini guys. Dan ini di sini tuh memang enak guys, adem. Memang kalau di dekat pohon bambu itu kalau kita berteduh tuh enak sekali, adem, nyaman ya kan, nggak panas. Oke teman-teman ya, jadi untuk hasil pekerjaan di lepas jam 12 siang ini udah banyak sekali teman-teman ya. Untuk pondasi udah semuanya harga, udah semuanya. Dan nih. Apa bikin slope iya. Oh sekarang itu mana Rek? tingginya tuh itu
Oh itu tanahnya taruh rupanya. oke teman-teman ya. Jadi untuk pekerjaan di lepas jam 12 siang ini untuk pondasi sudah selesai semua, dan sekarang mulai ngesrupi ya Rik ya, mulai ngesrupi guys. Dan di sini juga ada Pak Miskam, ada kakaknya Pak Miskam juga. Kalau siang di sini agak adem ya Rik ya. Kalau siang menjelang sore agak adem. Oke teman-teman, kita lihat pekerjaan Pak D sama Torik yang saat ini masih proses ngesrupi guys. Kamarmu nih, jadi kamar nih, kamar 1, kamar 2. Kamar kene apa kono? Kene. Kamar mandi. Itu kamar mandi ya. Kamar mandi ini tuh. Yang kamar tuh sini. Oh, yang ngoyo to kan ini milik kene. Oke teman-teman, jadi untuk besi-besi tiangnya udah ditanam semua guys, udah tertanam semua. Oke teman-teman ya, ini kan biarpun sudah menjelang sore namun cuaca masih terlihat panas guys, terlihat panas. Dan sepertinya kalau minum air degan ini enak guys, cuma nggak tahu yang bisa manjat pohon kelapa ini siapa gitu loh. Kalau yang jelas kalau dulu bisa guys, jangankan cuma ini berapa meter, 50 meter ke atas lagi aku masih kuat dulu bisa guys. Tapi kalau sekarang udah nggak berani karena tinggi banget. Mudah-mudahan habis ini ada yang mau manjatin pohon kelapa, amin. Apa Rek? Kenapa Rek? Apa? Kurang? Ini pulau sanjang apa dibuang Emangnya dibuang itu masih ada tanah tuh, gundukan banyak. Berarti tanah ini nanti rata dengan satu herbal ini? Iya, rata. Harus gitu Pak De ya? Harus gitu kan? Berarti yang ini Pak De, ini nanti ditutup juga, ketutup tanah ini Pak, gitu? Ambil tanah dari mana nanti Pak? Itu? Nah itu masih. Oh banyak, jadi nggak perlu beli tanah uruk ya kan? Tanah ini banyak guys. Jadi ini nanti guys ya, sekalian aja nih, ini nanti tanah ini akan tinggi guys ya, tinggi sesuai dengan ini guys, sesuai dengan ini. Jadi rata sampai sana. Itu rata dengan tanah seperti ini guys. Dan tanah itu bagaimana Bang? Satu dam berapa? Udah nggak usah tanya seperti itu guys. Tanah di sini kaya dengan tanah, banyak banget. Tinggal dipacul, lempar ke sini, ratakan, rata guys. Jadi seperti itu. Duh, mau kemana Pak? Mau kemana? Ngambil kelapa. Nah inilah guys, doa itu tadi kan aku mudah-mudahan ada yang mau ngambilkan pohon kelapa, apa buah kelapa ini. Bapaknya langsung mau manjatkan guys. Aku tadi bilang amin gitu ya guys ya, terjawab langsung. Loh tuh kalian lihat sendiri tuh, langsung terjawab guys, langsung mau dipanjatke loh. Kurang piye Jal kita hidup itu. Makanya kita selalu berdoa, ndonga dan meminta guys, biar dikabulkan ya. Nah itu ya Pak Dia ya, contohnya seperti Pak Miskam itu ya. Pak Miskam setiap hari ikhtiar, ndonga, berdoa, kapan Gusti aku bisa mempunyai rumah. Akhirnya terjawab, terijabahi. Itu aku nggak nyuruh ya guys, kalian jangan bilang Bang Gerah lo orang tua disuruh, enggak lo, aku nggak nyuruh ya. Dari tadi kamera aku nggak off sama sekali, nggak ada yang aku pause. Itu bapak siapa itu namanya aku nggak tahu, bapak siapa tuh lupa guys. Itu dengan sendirinya guys, aku tadi kan lihat begini,
Wah, kayaknya enak banget siang-siang gini, masih ada terik matahari, minum air tegan. Bapak itu mungkin nggak tahu dengar apa enggak dari omonganku ya kan, tiba-tiba mau kemana Pak, ambil itu gitu guys. Ini nggak merintah Pak De, ini bapaknya dengar sendiri tuh, nggak tahu mungkin inisiatif sendiri Pak De. Itu anak soleh guys, seperti ini ya Rek ya. Kok ketawa, ketawamu kok fales banget Rek. Gitu gitu aja Pak De. Hah? Ketawaannya Tori ya fales guys. Gitu aja apa Rek. Sepi ya fales. Hati-hati Pak De. Pak De itu, Pak De itu maksudnya Rek, Pak De itu banyak. Wah, pecah guys, kenomen. Wah, lumayan seger-seger guys. Buat seger-seger guys. Wah, ini muda nih Pak Miskam. Hah? Oh, terlalu muda nih. Sepertinya untuk videoku cukup sampai di sini guys, dan kita semuanya sekarang udah bergegas untuk pulang ke base camp teman-teman ya. Dan untuk herbal ini ditutupin terpal, fungsinya buat apa guys? Kalau hujan biar herbalnya tuh nggak berat guys. Oke, jadi sekian dulu guys ya untuk updatean videoku di sore hari, di hari ketiga pembangunan, hari keempat kita berada di Malang guys. Thank you buat kalian semua yang udah menonton di video Kreatif dari awal sampai akhir. Berkah selalu buat kalian semua, dan akhir kata aku dari Kreatif aku ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan aku Sadung Nugraha, see you next video.